Assalamualaikum Sobat Football United. Langsung saja reaksi dari Ruben Amorim setelah Manchester United menderita kekalahan ke-17 musim ini nih. Benar-benar musim yang berantakan, sangat buruk ya. Bahkan dengan kekalahan ini Manchester United yang tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi di Premier League saat ini berada di posisi ke-16 atau hanya 2 tingkat dari posisi ke-18 zona degradasi. Oke, memang Manchester United tidak akan kemana-mana, tidak mungkin degradasi dan juga ke Eropa posisi di Premier League maksud gue ya. Tapi tidak di posisi 16 juga menurut gue. Dengan segala proses yang ada, ya kalau dilihat ke belakang pun juga semua manajer Manchester United setelah Sir Alex Ferguson menjalani prosesnya masing-masing, dengan kesulitan masing-masing, dengan tantangan masing-masing, dengan apa ya? Dengan keadaan masing-masing juga. Tapi Manchester United saat ini yang terburuk bahkan selama sejarah klub mungkin ya. Ini yang paling buruk, ini bukan situasi yang bagus. Apakah ini bisa diperbaiki secara signifikan untuk musim depan? Semua berharap seperti itu, tapi dari apa yang ditunjukkan saat ini, ya Manchester United masih akan, menurut gue ya, secara dengan amatiran punya peluang mengalami kesulitan juga untuk musim depan. Sangat bergantung misalnya dengan rekrutmen nomor 1 ya di musim panas nanti, dan juga persiapan untuk musim depan. Dan kalau melihat juga pesaing-pesaing dari Manchester United, ya menurut gua akan sangat berat juga mungkinnya bagi Manchester United untuk musim selanjutnya. Oke, apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, saya pikir ini hampir sama ya dari beberapa pertandingan yang kita miliki, khususnya di akhir musim. Kita memiliki peluang lebih bagus daripada lawan, tapi kita menderita 2 gol di mana sebenarnya bisa kita hindari. Ada kekurangan bagaimana cara kita menanggapi serangan lawan ya, terutama ketika kita ini bertahan di kotak kita. Jadi lini pertahanan ini keropos. Ada juga kekurangan waspada ya ketika kita mendekati kotak penalti. Anda bisa merasakannya di awal pertandingan. Ini sangat membuat frustrasi karena kita sangat dekat untuk mencetak gol. Kita juga memiliki atau kita kekurangan ya keinginan untuk melindungi gawang kita. Ini berlangsung dari pekan ke pekan. Kita tidak bermain bagus di Europa League, tapi kita memiliki keadaan yang berbeda ya dari keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Ya, di Europa League berbeda dengan Premier League, terutama ketika masuk ke babak knockout ya. Tim yang dihadapi berbeda, sistem kompetisinya juga berbeda. Lebih bisa misalnya bermain dengan pragmatis. Di Liga sulit untuk melakukannya. Di Liga lebih seperti kayak maraton ya. Sementara di Europa League menurut gua lebih kayak mungkin lari jarak menengah atau bahkan sprint. Tapi Manchester United menurut gua musim ini nggak banget. Apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim gua sepakat, bahwa ini sudah berlangsung terlalu sering musim ini. Manchester United ceroboh ya di kotak penalti sendiri. Lalu Manchester United juga sering sekali tidak bisa fokus di lini pertahanan lawan ketika sedang mengolah peluang. Ini tidak bisa dibiarkan menurut gua. Tim-tim lain ya di papan atas misalnya, justru mereka sebaliknya, mereka tangguh di lini pertahanan mereka, dan mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sedikit di depan. Tidak semua klub di papan atas menurut gua dengan konsisten tampil bagus. Tidak ada. Mereka pun juga sempat terdominasi dengan lawan-lawannya. Lawan-lawan yang mungkin bahkan menghuni papan bawah. Tapi mereka tahu bagaimana urgennya ya atau pentingnya mencetak gol dan bertahan dengan solid. Karena dinamika pertandingan sangat mungkin akan menyisakan lubang-lubang kecil ya bagi tim yang mengalami kesulitan untuk tetap memiliki peluang, dan mereka bisa menangkap peluang tersebut. Manchester United di periode kejayaannya juga demikian. Bukan berarti selama berapa tahun dengan Sir Alex Ferguson ataupun musim-musim kompetisi bersama dengan Sir Alex ya selalu tampil bagus di setiap pertandingan. Enggak, ada juga tampil buruk tapi tetap bisa menang. Karena yang penting ya menurut gue pada akhirnya ya dengan kemenangan itu tadi, karena dengan kemenangan mendapatkan poin penuh demi poin penuh, mengangkat tim di papan klasemen.
Tidak seluruhnya bermain jelek juga, tapi banyak hal-hal seperti itu menurut gue ya. Inilah kompetisi liga, tapi Manchester United musim ini tidak seperti itu. Dan Ruben Amorim sudah bagus bisa menganalisa. Sekarang permasalahannya atau pertanyaannya, bagaimana dia memperbaiki ini? Ini masalahnya, iya, tapi dia juga kan yang harus memperbaiki. Manchester United menderita kekalahan ke-17 musim ini. Ini bukan hal yang menurut gue bisa diterima ya. Ketika dia masuk, Manchester United tidak dalam posisi ini. Oke lah, dengan sistem baru, formasi baru, filosofi baru, apapun itu, pelatih-pelatih lainnya pun juga sebelumnya seperti itu. Bahkan yang datang dalam situasi interim ya, di tengah musim pun juga sama. Mereka memiliki hal yang berbeda. Ketika misalnya dari Ole Gunnar Solskjaer berganti ke Ralf Rangnick pun juga seperti itu kan terjadi di tengah musim. Tapi tidak sejeblok ini menurut gue. Ini pertanyaan besar. Ruben Amorim akan sangat-sangat disoroti musim depan menurut gue dengan hasil sejeblok ini. Oke, kita mendukung dia, mensupport dia, tapi kritik ya, dan juga menurut gue permintaan fans itu tetap sama. Harus ada perbaikan. Tanpa itu semua ya Manchester United tetap tidak akan kemana-mana, dan ini menurut gue tidak bisa dibiarkan. Semuanya akan sangat kritis menurut gue ke Ruben Amorim musim depan, terutama di Liga. Ya kita butuh untuk lebih agresif. Kita butuh merasakan ya kalau pada akhirnya ketika kita tidak memenangkan pertandingan, khususnya ketika kita tidak memenangkan pertandingan dalam jumlah banyak. Jadi ini merupakan masalah besar, dan kita di sini di dalam klub ini merupakan momen yang buruk ya dalam sejarah klub. Kita harus mengatakannya, ini merupakan problem yang besar karena ini tentang mental. Kita tidak takut lagi kalah pertandingan sebagai Manchester United. Kita tidak memiliki ketakutan lagi, dan ini merupakan hal yang paling berbahaya yang terjadi di sebuah klub besar. Jadi ini merupakan perhatian. Ini bukan pemain ya, ini bukan kesalahan pemain, ini kesalahan saya yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak bisa berubah dengan sangat cepat, ya mungkin kita harus memberikan tempat kita kepada orang yang berbeda. Gua nggak tahu apa maksud yang dikatakan oleh Ruben Amorim memberikan tempat kepada orang yang berbeda. Apakah dia harus mundur atau diganti atau seperti apa? Tapi benar apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Kalau tim sedemikian buruknya seperti ini penampilan di Liga ya ini mungkin bukan lagi soal teknis, tapi juga soal mental. Dua karakteristik yang berbeda kompetisi antara Europa League dan juga Liga. Oke, ada perhatian, ada fokus yang lebih tinggi mungkin di Europa League. Tapi seperti gue katakan di preview, mau apapun alasannya, mental karakter itu tetap Manchester United harus menang. Menurut gue pemain harus merasakannya, harus punya itu semua, siapapun pemainnya. Sebelumnya Manchester United sukses karena sukses juga membangun karakter ini. Tapi tadi tidak seperti itu yang gue lihat ya. Bagaimana Manchester United menjalankan pertandingannya. Hanya ada beberapa pemain saja, ini tidak cukup. Sepak bola permainan kolektif, semuanya harus memiliki karakter yang solid, dan ini tidak ditunjukkan tadi. Gue juga sambil melihat ini ya, kapan terakhir kali Manchester United menang di Liga. Itu tanggal 16 Maret ya. Berarti sekitar 2 bulan yang lalu menghadapi Leicester, menghadapi tim yang degradasi sekarang. Sebelumnya kemenangan yaitu adalah menghadapi Ipswich 3-2 di bulan Februari, di akhir Februari. Ipswich juga tim yang degradasi. Selebihnya Manchester United tidak pernah menang di Liga sampai dengan pertandingan menghadapi West Ham tadi. Ini bukan hal yang bisa diterima menurut gue dengan apapun alasannya ya. Ini merupakan perhatian besar, terutama untuk tim kepelatihan serta para pemain dan juga manajemen klub. Oke, dan apalagi tadi sampai disebutkan ya, nampaknya kita tidak memiliki atau klub ini, skuadnya tidak memiliki ketakutan lagi, khawatir ketika kalah di kandang sendiri. Ini apa menurut gue? Old Trafford, Theater of Dreams. Stadion ini sudah gak ada angker-angkernya lagi musim ini. Ini hal yang tidak bisa dibiarkan. Gue ketika datang ke sana, gue juga bisa merasakan ada banyak sekali ya fans datang dari berbagai macam latar belakang, lokal, internasional. Mereka ketika hadir di Old Trafford berharap yang terbaik, maksimal, kemenangan. Sir Alex pernah mengatakan tujuannya dia ya itu adalah membuat fans sepak bola ketika pulang mereka happy, mereka senang dengan penampilan yang bagus, dengan hasil yang maksimal juga. Dan bukan hanya yang di stadion, yang di layar kaca pun juga demikian di mana-mana. Meluangkan waktu 2 jam
dengan waktu yang berbeda-beda ya. Ada yang sudah malam, ada yang seperti apa. Tapi lihat apa yang ditunjukkan. Ini hal yang tidak bisa diterima menurut gue. Jadi apapun hasil dari Europa League nanti, mau menang dapat trofi atau tidak, Manchester United ada banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Musim depan menurut gue sorotan akan sangat besar sekali. Dan ini bukannya tanpa alasan. Dan menurut gue ini hal yang normal ya, setelah musim ini sangat jeblok sekali Manchester United di Premier League. Mengganti tim tidak merubah ya keadaan. Kita butuh berperforma di jalan yang lebih baik. Tentu saja ini bukan hal yang terbaik di mana kita ini berganti setiap waktu. Ada banyak pemain ini lelah, kita harus mengaturnya. Ini juga merupakan perhatian. Kita harus mempersiapkan untuk bermain di tengah pekan. Lagi-lagi menurut gue, ya, yes, memang kedalaman skuad tidak cukup dalam. Tapi di sisi lain juga Manchester United bukan yang hal pertama kali kedalaman skuadnya tidak dalam. Klub-klub lain pun juga demikian. Ada banyak masalah juga yang sama, yang mengikis kedalaman skuadnya, tapi tidak sejeblok ini sekali lagi ya. Menurut gue oke lah, ada pemain muda belum cukup pengalaman segala macam. Ya bagaimana dengan karakter, dengan mental? Itu juga dibutuhkan menurut gue di atas lapangan. Dan gue belum melihat itu di beberapa pertandingan terakhir di Liga. Manchester United terlalu ceroboh menurut gue di lini belakang. Fokusnya bagaimana? Mental fokusnya bagaimana? Karakternya bagaimana? Di depan pun juga demikian. Nampak tidak ada kepercayaan diri untuk bisa membobol gawang Premier League ya, di kompetisi Premier League. Ini bukan hal yang sedikit atau kecil menurut gue untuk diperbaiki. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Disebutkan bahwa final Europa League tidak bisa menjadi satu-satunya fokus. Kita harus merubah hal ini. Dan hanya kita yang bisa merubahnya. Kita kehilangan perasaan ya, dan ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Semuanya fokus ke final. Final bukan hal yang terbesar di football club kita. Kita butuh berubah banyak di hal-hal yang kita miliki saat ini. Kalau kita tidak merubah bagaimana cara kita bermain dan berperforma ya, saya melihat atau merasakan bahwa ada kekhawatiran dari memenangkan setiap pertandingan. Kita tidak bisa bermain di Champions League. Kita seharusnya hanya tetap di Premier League dan belajar bagaimana bisa berpenampilan kompetitif satu pekan ya, setiap pekannya. Ini merupakan fokus terbesar di klub sepak bola untuk merubah banyak hal. Ini tidak hanya tentang final. Kita harus menghadapi tim juga dari Premier League. Jadi kita akan sangat berjuang ya untuk itu. Kurang lebih seperti itu ya. Apapun yang diraih di Europa League menurut gue hanya akan jadi kosmetik menurut gue. Oke, happy dapat Europa League trofi kalau seandainya kita menang. Tapi musim depan akan jadi musim yang berantakan lagi kalau hal-hal ini tidak diperbaiki. Dan ini hal yang bukan sepele loh menurut gue. Manchester United musim lalu pun juga seperti ini. Dengan keadaan jeblok ya, dan jebloknya tidak separah saat ini loh menurut gue. Tetap bisa mendapatkan trofi. Tapi apakah itu menunjukkan bahwa oke, ada perbaikan? Ternyata tidak. Begitu musim bergulir, lihat, permasalahan ada lagi. Karena tidak mudah menurut gue memperbaikinya. Sama seperti saat ini, sekali lagi sama. Bahkan ini bisa jadi lebih berat menurut gue. Manchester United tidak mungkin merombak skuadnya besar-besaran di musim panas nanti. Ini hanya ilusi dari mungkin beberapa fans ya menurut gue. Maaf kalau gue salah ya. Tapi itu yang gue pikirkan, yang gue perkirakan dengan segala keterbatasan, misalnya situasi finansial dan lain-lain. Tidak mungkin, ada banyak hal yang harus diatur, dipersiapkan. Dan ini juga keterbatasan berarti. Namun ya, keterbatasan ini harus bisa mengatasi atau menyelesaikan banyak hal terkait dengan kekurangan-kekurangan Manchester United untuk musim depan. Jadi apa yang ditunjukkan saat ini ya, menuju akhir musim di Premier League, membuat gue memiliki kekhawatiran yang besar untuk musim depan. Artinya apa? Ada ekspektasi yang harus diatur di sana. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.